Kenapa tadi di pause dulu? Soalnya YouTube gue cuma bisa maksimal 15 menit. Jadi ya kalau misalnya tadi kepotong nih kita ulang ya. Jadi yang seperempat itu ada 12, berarti dia 3, itu A. Yang biru itu kita sebut X. Seperlapan ada 8, berarti dia 1, jadi A3X. Kemudian di sini kita perhatikan gambar B. Gambar B itu BCC ya. Kita lihat jari-jari kationnya segini, jari-jari anaknya segini. Hitung panjang sel. Oke. Kita lihat dulu. BCC itu ketemunya di garis merah ini ya. Nah, kalau kita harus gambar, itu tuh kayak gini. Nah, kita lihat di yang biru ini, dia itu 2R ya. Sedangkan untuk yang hijau, itu dia R sama R. Kan garis merahnya itu dari titik ini sampai titik ini. Gini. Nah, garis yang R ini, itu kan A akar 3. Dan dia ditambah 2R tambah 2R. 2R kation, 2R anion. Artinya kita punya A itu sama dengan 1 per akar 3 dikali jari-jari, 2 dikali jari-jari kation ditambah 2 dikali jari-jari anion. Nah, ini tinggal dimasukin angkanya kita dapat. Bilangan koordinasi pada gambar B, anion. Anion kation ini nggak dibilangin ya sayangnya. Tapi atau ditulis di atas, tapi ini kayak nggak gue foto. Tapi intinya dua-duanya itu pasti sama, 8. Kita tinggal hitung garis ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lanjut gambar C, perak halida AgCl. Enggak, perak halida ya, belum dibilang. Nah, dia punya rho sama dengan 6,5 gram per mili. Panjang sel satuan segini. Oke, kalau kita lihat yang ini tuh selalu ya. Ini kalau di sini yang gue tandain biru, ini 2R, ini R, berarti A di sini sama dengan 2R tambah 2R. Nah, sayangnya kita nggak dibilang, kita nggak perlu 2R tersebut. Kita hitung dulu jumlahnya. Jumlah atomnya ya. Jadi kita lihat yang hitam itu gue wakilin pakai biru. Terus ada yang putih, gue wakilin pakai hijau. Itu yang biru itu kalau dihitung bakal ada 4. Yang hijau dia juga bakal ada 4. Berarti ada 4X sama ada 4Ag. Berarti rumusnya itu 4AgX. Oke. Nah, kemudian kita tinggal hitung rho itu sama dengan massa per volume. Massa sama dengan rho dikali volume. Volumenya itu rho dikali A pangkat 3. Nah, ini kalau gue harus bikin hitungan agak serius sedikit. Massa sama dengan rho dikali A pangkat 3. Sama dengan rho dikali, karena ini mili, atau cm pangkat 3 ya. Berarti nanometernya kita ubah ke cm. Nah, 1 cm itu sama dengan 10 pangkat 7 nano. Berarti kita dapat 0,577 kali 10 pangkat min 7 pangkat 3. Oke, kita punya massa. Nah, sekarang kita mau nyari hubungan dengan ini ya, dengan cara nyari si AgX-nya ini. Ingat, massa itu sama dengan mol dikali massa molar. Terus mol itu sama dengan jumlah dibagi bilangan Avogadro dikali massa molar. Jumlahnya itu ada 4. 4AgX dibagi Na dikali massa molar. Nah, massa molarnya itu massa molar Ag. Massa molar Ag itu 108. Berarti kita dapat massa sama dengan 4 per Na dikali 108 tambah X. Kita juga punya nilai massa di awal. Persamaan 1, ini persamaan 2, kita gabungin
kita dapat Rho dikali 0,577 kali 10 min 7 pangkat 3 sama dengan 4 per NA dikali 108 tambah X. Nilai X-nya bisa dicari. Berarti dia nanti halidanya. X-nya itu antara 35,5. Intinya X-nya itu pasti kalau nggak AG, CL, BRI ya. Jadi bukan AG. F, CL, BRI. Jawabannya pasti itu. Kalau misalnya mau ngasal bisa langsung pilih, tapi ini kan ngapain ngasal, tinggal dihitung. Kemudian fase AGX. Mana yang memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi, padatan atau lelehan? Lelehan ya. Karena kalau di fase padat itu ionnya tuh, ini kan fase padat ya, ionnya tuh kan pada tergabung gini ya. Dia itu lebih susah mengantarkan listrik. Sedangkan kalau misalnya dia meleleh, dia itu jaraknya lebih jauh, lebih renggang. Jadi ion-ionnya bakal lebih gampang menghantarkan listrik. Oke, mungkin ini aja pembahasan UAS kemarin. Ya, mungkin kalau teman-teman penasaran gimana dalam tanda petik orang jago ngerjain, mungkin kurang lebih ujian itu setengah jam ya. Tapi ini tuh artinya gini, kalau misalnya orang jago cuma butuh setengah jam, orang biasa tuh mungkin 2 jam itu ya pasti beres gitu. Jadi kayak emang waktu yang diberikan tuh ternyata cukup untuk teman-teman ngeberesin ini gitu. Nah, mungkin kalau misalnya mau tahu cara ngerjain secepat ini juga ditambah pembahasan loh ya, bukan ngerjain murni doang. Itu satu yang mengerti, yang kedua ada latihan soalnya sih. Cuman mungkin gue latihan soalnya udah beberapa abad yang lalu ya. Jadi tapi pernah gitu, gue karena pernah ngerjain jadi gue tahu caranya. Kalau misalnya nggak pernah ngerjain samsak soal, itu tuh bakal bingung prosesnya mau gimana gitu. Jadi makanya penting banget at least latihan soal sekali sebelum ujian gitu. 1 soal aja untuk tiap materi tapi ya. Ya mungkin sekian dulu soal UTS, nanti dibahas. Tapi soalnya tuh nggak rapih ya karena ada jawaban orangnya. Cuman ya itu nanti dulu ya.